Balas dendam misteri yang tidak dianggap. Buah karya dari author Kiss. Memasuki bab 120. Saling memaafkan. Persembahan audio tune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Andreas menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dirga merasa bahagia karena akhirnya Andreas juga mendapatkan kebahagiaan. Pantas saja Vino bilang kalau dia punya mama baru. Namanya Mama Lulu. Jangan-jangan itu Aluna. Ujar Dirga menebak membuat Andreas tersenyum canggung. Andreas tetap memedulikan putranya Vino. Setiap akhir pekan Vino akan tinggal bersamanya. Kinara dan Dirga tak mempermasalahkan karena Andreas juga berhak. Terlebih lagi Andreas sangat menyayangi Vino. Aluna yang awalnya merasa canggung melihat kebersamaan Vino bersama Andreas pun perlahan ikut gemas melihat kelucuan Vino. Tidak ada lagi perasaan iri dan dengki terhadap Kinara. Yang tersisa hanya perasaan bersalah dan rasa malu untuk bertemu dengan adik tirinya itu. Setelah hijrah, Aluna sering mendapatkan bisikan dari hati untuk melupakan rasa iri dan dengki. Ternyata bahagia itu sangat mudah didapatkan bila seorang hamba sudah dekat dengan Allah. Aluna hanya fokus pada kenikmatan yang ia dapatkan, bukan orang lain dapatkan, sehingga rasa iri yang dulu pernah mendarat di hatinya menghilang secara perlahan. Ya, Vino dan Aluna sangat akrab. Terlebih lagi istriku juga sedang hamil. Kamu tahu kan, kalau anak-anak pasti akan mudah dekat dengan ibu hamil. Karena kata orang tua dulu, mereka bisa berteman dengan janin di dalam kandungan. Ujar Andreas tersenyum canggung. Dirga menepuk pundak Andreas. Pria itu merasa bersyukur karena saat ini Andreas telah berubah menjadi lebih baik. Semoga kalian bahagia dunia dan akhirat. Amin. Tak berselang lama dokter yang menangani Aluna keluar mengajak Andreas untuk masuk karena Aluna akan segera melahirkan. Begitu juga dengan Dirga yang menemani istrinya. Sayang, aku gak kuat. Aluna meneteskan air matanya di kala pinggang dan perutnya terasa sangat sakit. Seperti ditusuk ribuan jarum. Ya Allah, beginikah rasa sakit melahirkan? Pantas saja setiap ibu akan merasa sedih dan tak jarang mengomel bila anaknya tidak patuh. Karena mereka bertarung nyawa demi bisa melahirkan buah hati mereka. Aluna merasa sangat bersyukur, setidaknya dari sekian banyak dosa yang dia lakukan di masa lalu. Dosa anak durhaka tak ia lakukan. Andreas ikut menangis. Pria itu merasa sangat menyesal karena teringat masa lalu. Kinara melahirkan putranya tanpa dirinya. Pasti mantan istrinya itu sangat kesakitan. Maafkan aku, Kinara. Sayang, kamu harus kuat ya. Demi aku dan anak kita, jangan menyerah. Apa kamu mau anak kita kesepian? Kalau kamu menyerah, siapa yang akan menguatkan aku di kala susah nantinya? Kamu bisa, pasti bisa. Demi anak kita, kamu harus bisa. Andreas berkata dengan suara yang bergetar menahan tangis. Pria tampan itu mengeratkan genggaman tangannya lalu mengacup kening istri tercintanya itu penuh hikmat. Aluna seolah mendapat angin segar setelah mendengar kata-kata semangat dari Andreas. Wanita itu mengejan dengan penuh semangat. Hingga berselang lama, terdengar suara nyaring tangisan bayi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat Tuan dan Nyonya, bayi kalian perempuan. Aluna dan Andreas menangis haru. Keduanya terisak dalam suasana hati penuh kebahagiaan. Andreas memeluk Aluna dengan erat. Dia menciumi wajah Aluna bertubi-tubi. Terima kasih untuk segalanya. Aku bahagia. Aku sayang sama kamu. Aku janji akan terus berusaha menata diri untuk menjadi suami dan papa yang baik. Andreas berkata dengan suara serak. Aluna tersenyum tulus lalu menutup matanya perlahan karena terlalu lelah melahirkan. Dirga tersenyum haru melihat dua malaikat mungil yang baru saja selesai ia adani dan ikomahkan. Kinara melahirkan sepasang bayi kembar yang tampan dan cantik. Lengkap sudah kebahagiaannya bersama dengan Kinara. Terima kasih sayang. Bisik Dirga tepat di telinga Kinara yang sedang terlelap tenang. Ibu Ani dan Bram merasa sangat bahagia. Mereka berdua menimang dua bayi mungil itu dengan perasaan haru. Nyonya Miranda juga hadir. Wanita tua itu merasa sangat bahagia karena memiliki cucu kembar. Elisa punya dua dedek sekarang sayang, jadi nggak boleh rewel lagi ya sayang. Nyonya Miranda menciumi pipi gembul cucunya itu penuh cinta, membuat Baby El tertawa geli. Terima kasih, karena sudah mau memaafkanku, Nara.
Aluna memeluk erat tubuh adik tirinya itu. Sama-sama kak, jujur saja aku udah maafin kakak dari dulu. Kinara merasa bahagia mendengar cerita Dirga tentang Aluna yang ternyata masih hidup dan hijrah. Kinara meminta Dirga untuk mempertemukan dirinya dengan Aluna. Bagaimanapun, Aluna pernah baik padanya di masa lalu. Keduanya tersenyum haru. Vino yang melihat Aluna pun tersenyum senang. Bocah kecil itu minta digendong mama lulunya itu. Mama gak bisa gendong sayang, jadi Vino duduk di pangkuan mama saja ya. Aluna berkata lembut membuat bocah kecil itu patuh. Kinara tak menyangka, Aluna bisa berubah menjadi wanita lembut dan soleha. Begitu juga dengan Bram yang merasa senang melihat Aluna berubah. Tak ada lagi dendam yang bersangkar di dalam hati mereka. Semuanya hilang tak berbekas dengan dua hal yang saling bersangkutan, yaitu meminta maaf dan memberi maaf. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.